Kenapa? Orang-orang yang beriman hanya akan betul-betul meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini adalah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menurunkan malapetaka, kalau Subhanahu wa taala sendiri yang menurunkan ujian, berarti yang memiliki obat dari segala penyakit adalah Allah. Yang memiliki segala solusi dari masalah adalah Allah. Kita sudah bisa menjawab sendiri apa yang harus kita lakukan, sikap apa yang kita tunjukkan. Berarti benar-benar kita sadari bahwa hanya Allah adalah Tuhan yang harus betul-betul kita jadikan sebagai tempat untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang sempurna. Walaupun dalam keadaan takut tidak pernah meninggalkan sholat. Walaupun dalam keadaan takut tetap tidak meninggalkan tahajud. Walaupun dalam keadaan takut tetap tidak meninggalkan zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang akan menurunkan kekuatan dalam ketenangan kepada orang-orang yang memiliki jiwa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa yang dimaksud? Kemenangan. Lalu apa lagi? Surga. Kemudian apa lagi? Keberkahan hidup. Lalu apa lagi? Keberkahan hartanya. Kemudian apa lagi? Masih banyak kabar-kabar gembira yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang sabar dalam menyikapi suatu persoalan hidup dan menunjukkan sikap isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi berbagai macam persoalan hidup sehingga kita dituntut untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Maha baik, Maha pengasih, Maha penyayang. Allah tidak mau membiarkan hambanya dalam kesalahan, dalam ketersesatan. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat. Karena itulah salat harus betul-betul kita perbaiki. Mungkin inilah saatnya kita untuk bisa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah saat-saat kondisi yang dalam keadaan sama-sama merasakan takut, sehingga kita harus tinggal di rumah, keluar rumah rasa takutnya tinggi dan lain sebagainya. Maka isti'anah kepada Allah dengan salat, isti'anah kepada Allah dengan berdoa, isti'anah kepada Allah dengan sabar, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki kekuatan spiritual. Hanya Allah lah sebaik-baik penolong. Dan satu hal menjadi catatan, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Sesungguhnya Allah hanya akan menjadi pelindung orang-orang yang beriman, dan Allah tidak menjadi pelindung orang-orang kafir. Percayalah sahabat-sahabat sekalian, bahwa apabila kita senantiasa beristi'anah dengan kekuatan zikir, dengan kekuatan ibadah-ibadah yang lain yang diajarkan Allah dan Rasulullah SAW, maka itulah kekuatan sabar pada jiwa kita akan semakin tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh. Persoalan berat ketika Allah dilibatkan akan menjadi ringan. Persoalan sedikit ketika Allah tak dilibatkan maka akan menjadi berat. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita diberikan kekuatan sabar dan senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.